Suara TKI, oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah masih bersama saya Roni Saputra di Suara TKI. Oke, kali ini guys, Suara TKI mempunyai berita yang mana di sini sekarang beritanya menyangkut agensi kaburan guys ya. Yang mana di sini bertemakan menjadi agensi kaburan bareng pacarnya. TKW Taiwan ini malah memeras uang TKW lainnya. Disuruh kabur, gajinya dipotong-potong. Astagfirullahaladzim. Jadi ceritanya begini guys Mbak ini kan maunya TKW ya. Lah terus itu udah jadi TKW, dia kenal sama orang Taiwan. Dan setelah mereka menjalin hubungan asmara, mereka berpura-pura menjadi agen kaburan ya, agen kaburan. Dan di situ justru memanfaatkan TKW-TKW lainnya. Sampai ada yang diperas dan setiap gajian juga selalu dipotong-potong katanya untuk pajak. Astagfirullahaladzim, kok seperti itu ya? Oke guys, kita bahas sampai tuntas. Tim Satuan Khusus Imigrasi New Taipei mengatakan pada bulan Oktober kemarin pengadilan New Taipei City menjatuhkan hukuman 6 bulan dan 4 bulan penjara kepada 3 tersangka pelaku kejahatan yang bekerja sebagai agen gelap. Dari ketiga orang tersangka yang ditangkap, 1 orang diantaranya PMI dengan sebutan Sophie. 2 tersangka lainnya masing-masing Chai 65 tahun yang menjadi pacar Sophie dan anak laki-lakinya Chai 33 tahun. Aduh, menjadi apa nih orang? Tim imigrasi mengatakan pada bulan Maret lalu pihaknya bersama dengan Biro Tenaga Kerja, Biro Kepolisian, Hinzang, Tucheng, Sulin, dan Sin New Taipei City berhasil menangkap 3 tersangka tersebut dan 10 orang PMI kaburan lainnya. Maaf ya guys, suaranya agak sedikit bindeng, lagi pilek, biasa musim dingin. Selain menangkap tersangka dan korban, tim imigrasi juga menyita barang bukti berupa uang hasil potongan pajak palsu dari korban sebesar NTD 330.000. Astagfirullahaladzim, banyak banget ini. Menurut keterangan tim imigrasi, Sophie awalnya adalah PMI resmi. Setelah kenal dengan Chai, Sophie kemudian mereka menjalin hubungan asmara dengan Chai. Akhirnya, Sophie memilih menjadi pekerja migran kaburan. Sophie bersama pacarnya dan anaknya Chai menjadi agen gelap atau agensi ilegal ya. Semenjak kerja sebagai agen ilegal, Sophie mencari teman sesama Indonesia untuk ditawari pekerjaan dengan diiming-imingi gaji yang tinggi. Sementara Chai mencari pabrik yang kekurangan pekerja migran. Ini untuk teman-teman harus berhati-hati ya. Mereka akan menjual job kaburan tersebut dengan mematok biaya yang tinggi. Selain itu, setiap bulannya para korban harus dipotong gaji yang tidak sedikit. Korban ditempatkan di sebuah kamar kontrakan yang kondisinya memprihatinkan, serta disuruh membayar kontrakan dengan harga yang cukup mahal. Astagfirullahaladzim. Tidak hanya potongan-potongan yang tersebut di atas, tersangka setiap bulannya juga memotong gaji sebesar 1000 NT yang katanya untuk membayar pajak. Wah, kaburan kok ada pajak guys ya, aneh. Akhirnya pada bulan Maret tahun ini ada yang melaporkan ketiga tersangka tersebut ke imigrasi dan berhasil menangkap mereka. Nah, itu dia guys. Jadi kadang gimana ya, orang Indonesia tuh udah tahu
dia orang Indonesia ya, sesama orang Indonesia. Dia kenal sama orang Taiwan, menjadi agen ilegal, agensi gelap ya. Justru dia berkesempatan mencari mbak-mbak TKW kaburan orang Indonesia ya, dan dimanfaatkan gitu. Dia nggak sadar itu loh, masih satu bangsa sendiri, kok sampai tega gitu loh. Itulah anehnya orang Indonesia kan. Ya Allah, kok bisa seperti itu ya. Nah itu dia teman-teman. Jadi intinya untuk selalu berhati-hati ya, khususnya untuk kaburan. Makanya di sini saya tekankan, gimana capek pun, gimana meresahkan pun, ataupun gimana mungkin sesulit apapun, jangan sampai kabur guys ya. Karena kaburan itu tidak enak, seolah-olah menjadi seorang buronan ya. Ya emang mungkin dari gaji besar, cuman kita kan nggak bebas, ke sana susah, ke sini susah, polisinya banyak. Jadi seolah-olah hidup itu terkurung, percuma kan, uang banyak tapi sana sini susah. Mendingan istilahnya yang resmi, kalaupun gaji sedikit tapi kita bebas, ketemu saudara, mau kemana bebas kan. Makanya di sini saya tekankan jangan sampai kabur, karena orang kaburan itu sangat tersiksa guys ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya Ran Saputra, Suara TKI.